Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menampilkan video tentang proses pembuatan kertas. Sebelum memasuki ke proses pembuatan kertas, kami ingin kasih tahu apa sih yang dimaksud kertas itu. Kertas adalah bahan yang tipis dan rata, yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari pul. Serat yang digunakan biasanya adalah alami, dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak serta melukis dan banyak kegunaan lain. Proses pertama pada pembuatan pul yaitu wood preparation. Proses ini merupakan tahap awal persiapan kayu sebagai bahan baku yang akan dijadikan serpihan kayu atau chip. Tahap awal pada wood preparation adalah woodlock dan conveyor belt, di mana potongan kayu dengan panjang 2-3 meter dan diameter 30 cm ditransportasikan menggunakan conveyor belt menuju debarker. Di dalam debarker terjadi proses pengelupasan kulit yang dimana gelondong kayu dimasukkan dalam debarking drums. Lalu, potongan kayu yang sudah dikelupas kemudian dikirim menuju ke mesin chipper. Di mesin chipper terjadi proses chipping di mana kayu dicacah menjadi chip dan ditumpuk dalam chip storage. Untuk lebih jelasnya pada proses putri present kita bisa melihat pada diagram alir berikut. Untuk tahap yang pertama adalah woodlock, gimana potongan kayu dengan panjang 2-3 meter dan diameter 30 cm ditumpuk. Kemudian ditransportasikan menggunakan conveyor belt menuju ke debarker. Di debarker terjadi proses debarking di mana potongan kayu dikupas kulitnya kemudian didapatkan kayu tanpa kulit dimasukkan ke mesin chipper. Di chipper terjadi proses chipping di mana kayu dicacah menjadi chip. Chip kemudian dimasukkan ke dalam screening. Screening yang digunakan adalah vibrating screen. Tujuannya adalah untuk memisahkan chip-chip yang berukuran standar dengan yang tidak memenuhi ukuran standar. Chip standar memiliki panjang 10-25 mm, lebar 25 mm dengan ketebalan 5-8 mm. Chip yang berukuran standar kemudian dibawa dan ditumpuk ke tempat penumpukan yang disebut sebagai chip storage. Storage chip yang didapatkan dari proses wood preparation kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu cooking chip, dimasukkan ke dalam vessel besar bertekanan tinggi yang dinamakan digester bersamaan dengan white liquor. White liquor di sini yakni campuran dari larutan NaOH dan juga AaSO4. Na2SO4 ini nantinya akan direduksi menjadi natrium sulfida. Dari proses cooking ini didapatkan pul dan juga black liquor. Kemudian masuk ke tahap berikutnya. Tahap pencucian ini terbagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap deknoting, penghilangan mata kayu karena sebagian besar pul itu masih mengandung mata kayu, jadi mata kayu dihilangkan pada tahap deknoting ini, pul dan juga black liquor. Kemudian masuk ke tahap screening. Pada tahap ini memiliki tujuan untuk memisahkan kotoran-kotoran berdasarkan berat dan dimensi yang lebih besar daripada serat. Alat yang digunakan adalah pressure screen. Di sini black liquor dan pisahkan. Kemudian pul dikirim ke tahap berikutnya yaitu tahap pencucian. Proses pencucian dilakukan bertujuan untuk memisahkan serat dari kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air yang terdiri dari senyawa organik maupun senyawa anorganik menggunakan alat yang bernama
Washer. Washer merupakan sebuah sistem alat pencuci. Setelah pool dicuci masuk ke dalam tahap berikutnya yaitu tahap oksigen delignification. Pada tahap ini merupakan tahap pre-bleaching. Tujuan dari oksigen delignification adalah untuk menurunkan kadar lignin dalam pool sebelum dilakukan proses pemutihan atau proses pemucatan bahan kimia. Yang digunakan adalah gas oksigen rutan NaOH. Dari proses oksigen delignification ini didapatkan produk yang disebut sebagai unbleached pool. Berikutnya adalah tahap bleaching di mana unbleached pool akan diputihkan atau dipecatkan. Tujuan dari proses bleaching adalah meningkatkan kecerahan, meningkatkan kebersihan dan juga mengeluarkan kotoran-kotoran dari unbleached box. Bleaching di sini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah tahap DO atau tahap klorinasi. Tahap ini menggunakan bahan pengelantang cel-cel dan juga ClO2 yang berfungsi untuk mengikat kandungan lignin dan pool dari tahap klorinasi masuk ke dalam tahap berikut, yaitu tahap ekstraksi alkali menggunakan bahan pengelantang O2, NaOH dan juga asam peroksida atau H2Oo yang berfungsi untuk mengikat zat-zat organik dan kandungan lignin dalam pool dari tahap ekstraksi. Kemudian masuk ke dalam pemutihan kembali dari tahap ekstraksi kemudian masuk ke tahap pertama pemutihan kembali atau tahap D1 menggunakan bahan pengelantang ClO2 berfungsi untuk mengikat kandungan lignin dalam pool. Tahap berikutnya adalah tahap D2 sama dengan tahap D1 menggunakan bahan pengelantang ClO2 yang berfungsi untuk mengikat kandungan lignin dalam pool. Dari proses bleaching ini didapatkan produk yang disebut sebagai bleached pool. Selanjutnya, bleached pool akan dimasukkan ke dalam pool. Pool mesin berfungsi untuk memisahkan air dari bubur pool secara efisien dan mengubah suspensi pool menjadi lembaran dengan kadar air 10%, lalu dilakukan pemotongan pengebalan dan juga pengunitan. Tujuan bleached pool dimasukkan ke adalah untuk penyediaan pool dalam bentuk lembaran. Pada tahap ini merupakan proses pengurangan kadar air dari bubur serat atau fiber serta proses pembuatan lembaran pool. Pada tahap ini pool dari proses screening dipres sebanyak 2 kali menggunakan mesin pres yang disebut sebagai nip. Tujuannya untuk mengeluarkan air dari lembaran pool secara mekanis dan lembaran yang dihasilkan lebih padat dan membentuk lembaran yang lebih kuat dari dewatering. Kemudian menuju ke proses drying. Pada tahap ini merupakan proses pengurangan kadar air dari bubur serat atau fiber serta proses pembuatan lembaran pool. Pada tahap ini pool dari proses screening dipres sebanyak 2 kali menggunakan mesin pres yang disebut sebagai nip. Tujuannya untuk mengeluarkan air dari lembaran pool secara mekanis dan lembaran yang dihasilkan lebih padat dan membentuk lembaran yang lebih kuat dari dewatering. Kemudian menuju ke proses drying. Pada proses drying merupakan proses pengeringan pool dengan menggunakan udara panas yang dihembuskan ke permukaan bagian atas dan juga bagian bawah lembaran pool. Lembaran pool dari proses drying kemudian dimasukkan ke yang tujuannya untuk memotong lembaran dengan ukuran tertentu dan kemudian ditumpuk menjadi lembaran bale. Tahap selanjutnya adalah bale handling. Pada tahap ini merupakan tahap akhir proses pool mesin. Di sini dilakukan pemotongan dan juga pengemasan lembaran yang sudah ditumpuk kemudian ditekan untuk mengurangi ketebalan bale sehingga nantinya
Sudah ditumpuk lebih mudah untuk dibungkus atau diikat dan dalam proses pengunitan dari bale handling ini lembaran bale yang sudah dibungkus dan juga diunitkan kemudian dikirim ke bagian penyimpanan dan juga bagian distribusi. Setelah masuk ke bagian penyimpanan dan distribusi, selanjutnya kita akan membahas mengenai diagram alir proses pembuatan kertas. Pada proses pembuatan kertas bahan bakunya adalah bleached pulp. Tahap awal bleached pulp dimasukkan ke dalam stock preparation. Bagian ini berfungsi untuk meramu bahan baku seperti menambahkan pewarna, menambahkan zat retensi dan juga menambahkan filler. Bahan baku yang keluar dari stock preparation kemudian disebut sebagai stok. Dari stock preparation sebelum masuk dibersihkan dulu dengan alat yang disebut sebagai cleaner. Dari cleaner kemudian masuk ke dalam headbox yang berfungsi untuk membuang air yang berada dalam stok. Hasil yang keluar dari Fourdrinier table disebut dengan web atau kertas basah dari Fourdrinier, kemudian menuju ke press part yang berfungsi untuk membuang air yang berada dalam stok. Hasil yang keluar dari Fourdrinier table disebut dengan web atau kertas basah dari Fourdrinier, kemudian menuju ke press part. Di press part ini berfungsi untuk membuang air dari web. Prinsip kerjanya adalah melewatkan lembaran kertas pada dua roll yang berputar dan saling menekan sehingga air yang terkandung dalam lembaran kertas akan keluar dari lembaran tersebut dari press part. Kemudian menuju ke tahap berikutnya adalah tahap drying. Pada proses ini lembaran kertas akan dilewatkan dan ditempelkan pada beberapa drum silinder panas yang dipanaskan oleh steam. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air pada web menjadi 6%. Dari proses drying kemudian masuk ke dalam proses kalender. Proses kalender ini berfungsi untuk menghasilkan kertas dengan kelembutan dan ketebalan yang sesuai dengan standar dari kalender. Kemudian masuk ke pull reel yang berfungsi untuk menggulung kertas. Jadi lembaran kertas tadi digulung hingga mendapatkan gulungan raksasa atau jumbo roll yang nantinya akan dipotong sesuai dengan ukuran di proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah proses rewinder yang merupakan proses penggulungan ulang kertas dari gulungan kertas besar tadi yang dari pull reel menjadi gulungan yang lebih kecil dan memotongnya dengan panjang dan lebar tertentu. Dari rewinder kemudian masuk ke tahap finish. Di tahap ini gulungan dari rewinder tadi akan dipotong dan diubah menjadi berbagai ukuran kertas sesuai dengan ukuran dan jenisnya serta dilakukan pengemasan untuk dikirim ke customer. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai diagram alir proses pembuatan pul dan kertas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.